Karena di antara hal utama yang memberatkan kita atau setidaknya mengganggu langkah kehidupan kita itu adalah beban batin. Banyak orang yang tidak mampu berupaya untuk menjadi diri yang terbaik karena terkunci oleh beban batin negatif ya, yang tidak bisa atau tidak mau dia lepas. Kita nih sering melupakan urusan kolbu, kita sering melupakan urusan inner game. Padahal di antara permintaan yang paling Allah senangi, kata para ulama, adalah permohonan diberikan afiat, sehat jiwa raga, ketenangan pikiran dan perasaan, kelapangan dada dan mental kita. Berpikir boleh, tapi jangan sampai terlalu kepikiran, overthinking. Karena setiap orang pasti memikirkan masalah, tapi saat kita overthinking justru itu nambah masalah. Bagaimana kalaupun kita berpikir, apa yang kita pikirkan itu kita bawa menjadi zikir. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali teman-teman sekalian dalam seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang mengupas tentang bagaimana kita mampu menata pikiran, mengasah kolbu, mengolah perasaan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik, lebih produktif, lebih damai, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat insya Allah. Di video kali ini teman-teman saya ingin mengupas satu hal tentang healing ya. Apa sebetulnya yang kita maksud saat menyebut kata healing? Kenapa ini perlu saya tanyakan? Karena hari ini kata healing itu mulai difahami dengan makna yang agak bias. Healing itu sering diucapkan atau setidaknya dijadikan caption ketika kita upload, ketika kita posting di social media, foto lagi jalan-jalan, foto perjalanan wisata, betul nggak? Sampai akhirnya healing itu seakan jadi bahasa lain untuk menggantikan kata jalan-jalan atau rekreasi. Sebuah kegiatan agar seseorang itu bisa kembali bersemangat menjalani hari setelah mungkin mengalami kebosanan rutinitas. Padahal healing itu bukan jalan-jalan, tidak sesempit itu maknanya. Healing itu punya makna yang lebih dalam. Healing itu adalah proses pemulihan diri, sebuah perjalanan ke dalam diri. Saya menyebut dengan inner journey, yang efeknya proses itu akan memulihkan fisik kita atau physical healing, memulihkan kondisi mental kita, kondisi emosional kita, sampai memulihkan jiwa kita, memulihkan kesadaran spiritual kita. Artinya memang ada sebuah kondisi yang perlu dipulihkan. Di situ mungkin ada luka, di situ mungkin ada sakit, baik itu fisik maupun psikis. Dan luka atau sakit pada hakikatnya adalah kebaikan. Itu bagian dari ujian. Sebagaimana ujian yang pada umumnya, output dari ujian itu adalah kalau respon kita tepat, itu akan menjadikan kita hamba yang lebih baik. Dan sekali lagi, respon itu selalu dimulai dari dalam pikiran, perasaan. Baru setelah itu sikap, tindakan, dan pada akhirnya berpengaruh pada result, pada hasil. Nah, dari pemahaman ini, barulah kita akan menemukan alasan kenapa kita perlu healing. Ya. Kenapa healing itu penting? Karena di antara hal utama yang memberatkan kita atau setidaknya mengganggu langkah kehidupan kita itu adalah beban batin. Banyak orang yang tidak mampu berupaya untuk menjadi diri yang terbaik karena terkunci oleh beban batin negatif ya, yang tidak bisa atau tidak mau dia lepas. Sampai akhirnya beban batin itu berdampak bahkan pada kesehatan fisik. Strata tertinggi dalam kesehatan itu teman-teman, bukan hanya sekedar sehat fisik, tapi juga afiat ya. Karena yang sehat itu belum tentu afiat. Dalam istilah yang sering kita dengar di agama Islam itu adalah afiat, sehat wal afiat. Berapa banyak orang yang sehat badannya, tapi gelisah pikirannya, resah hatinya, cemas siang dan malam. Karena pada badan yang sehat, kembali lagi, belum tentu ada jiwa yang sehat. Ada perbedaan antara sehat dan afiat. Maka di antara doa yang paling penting, kalau kata Sayyidina Abu Bakar, mohonlah kepada Allah ampunan dan afiat. Karena sungguh seorang hamba itu tidaklah memperoleh karunia yang lebih baik setelah memperoleh keimanan dan afiat. Sehat lahir batin yang digunakan di jalan ibadah. Bahkan untuk mengobati penyakit fisik pun itu seringkali perlu mendiagnosa pikirannya dulu, kejiwaannya terlebih dahulu. Karena besar kemungkinan penyakit fisik itu akibat dari pikiran. Kita nih sering melupakan urusan kolbu, kita sering melupakan urusan inner game. Padahal di antara permintaan yang paling Allah senangi, kata para ulama, adalah permohonan diberikan afiat,
sehat jiwa raga, ketenangan pikiran dan perasaan, kelapangan dada dan mental kita. Bahwa yang namanya ujian, kesulitan, beban, itu adalah watak asli dari kehidupan yang mungkin kita terluka karenanya. Ada masanya kita mengalami luka, mengalami kesedihan, mengalami kecemasan. Tapi kita perlu yakin pada setiap ujian itu selalu pas takarannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka jangan heran kalau kita menemui banyak kesulitan dalam hidup, karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Tempat kita mengikuti ujian demi ujian, tempat kita menanam kebaikan di segala kondisi dan situasi. Dan kalau respon kita tepat, itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. There are always problem, and that is not the problem. Masalah mah selalu ada, tapi bukan itu masalahnya. Life is never flat. Bagaimana Allah menciptakan kita dalam hidup ini untuk beribadah, untuk menghamba, untuk menjadi khalifah, memimpin, untuk loving others, menjadi rahmah, mengasihi sesama, rahmatan lil alamin bahkan. Bukan sekedar rahmatan lil nas atau rahmatan lil muslimin. Dan itulah frame besar kita Allah hadirkan di dunia ini. Setiap keadaan, setiap kejadian, semoga bisa kita konversi menjadi itu. Dan untuk menjalankan peran kehidupan ini, teman-teman, kita diberikan Allah power, kekuatan, fisik, pikiran, perasaan, akal. Kita diberikan kemampuan. Dan perlu terus kita improve. Kita perlu terus bertransformasi. Dari hari ke hari, terus berusaha jadi lebih baik. Agar kita bisa pulang dalam keadaan yang terbaik. Dalam perjalanan kita berperan di kehidupan, stres itu sebuah keniscayaan. Stres itu pasti kita rasa. Stresnya para ayah, berjuang, menjemput rezeki, nafkah. Sebagian mungkin bekerja kantoran di kota-kota besar, bersahabat dengan macet, bersahabat dengan asap kendaraan bermotor, debu jalanan. Ada juga yang berdagang dengan berbagai tantangan, tekanan dalam usahanya, mikirin tagihan listrik, SPP sekolah anak, uang belanja bulanan, stresnya ibu rumah tangga, memastikan rumah menjadi tempat yang paling aman, nyaman, bangun pagi ketemu cucian numpuk gitu kan, beres-beres rumah, masak, ngurus anak, itu bukan hal yang mudah juga. Jadi stres itu sebuah keniscayaan. Apa aja sih gejala-gejala stres yang perlu kita sadari? Secara fisik, mulai merasa mudah lelah, sakit kepala, otot kaku, nyeri dada, insomnia, susah tidur, gangguan lambung, pencernaan, sering flu. Kalau secara psikis, gangguan emosi, depresi, putus asa, gampang marah, takut, frustrasi, tiba-tiba kok menangis tanpa alasan yang jelas, merasa rendah diri, gak berdaya, apatis, ya menarik diri dari pergaulan. Itu gejala emosional. Ada juga gejala gangguan mental, susah konsentrasi, mondar-mandir gak jelas, ragu-ragu, bingung, susah ngambil keputusan, kehilangan rasa humor. Kita perlu mulai dulu dengan menyadari dan mengenali apa yang kita rasa. Baru kita bisa mengatasinya dengan cara yang tepat. Berpikir boleh, tapi jangan sampai terlalu kepikiran, overthinking. Karena setiap orang pasti memikirkan masalah. Tapi saat kita overthinking, justru itu nambah masalah. Bagaimana kalaupun kita berpikir, apa yang kita pikirkan itu kita bawa menjadi zikir. Jadi stres itu sebuah keniscayaan. Stres itu sebetulnya ada yang menguatkan, ada juga memang stres yang membunuh gitu. Ada sebuah penelitian terbaru teman-teman yang dilakukan selama 8 tahun terhadap 18.000 orang yang stres. Ya. Kesimpulannya apa? Ternyata resiko meninggal dunia itu meningkat sampai 43% kalau kita percaya bahwa stres itu buruk bagi kesehatan. Tapi kalau keyakinan kita percaya bahwa stres itu baik buat kesehatan, stres itu menguatkan kita, baik buat kehidupan, ternyata resiko kematiannya itu bahkan lebih kecil dibandingkan orang yang tidak stres. Oleh karena itu, menurut riset ini, yang jadi masalah itu bukan stresnya, tapi stress belief-nya. Saya ulang sekali lagi ya, yang jadi masalah itu bukan stresnya, tapi stress belief-nya. Keyakinan seseorang terkait dengan stres yang dia rasa. Jadi gini, setiap kita itu pasti mengalami stres. Nah, ada 2 kelompok orang. Kelompok yang pertama, orang yang meyakini bahwa stres itu buruk. Nah, bagi mereka ini, menurut penelitian, risiko kematian prematurnya lebih tinggi. Tapi bagi kelompok yang kedua, orang-orang yang meyakini bahwa stres itu nggak masalah, biasa aja, ini sebuah kewajaran hidup, tidak berbahaya. Nah, kelompok ini, menurut penelitian, justru malah panjang umur. Jadi, kalau kita pelajari lebih detail, yang berbahaya itu bukan stresnya, tapi stress belief-nya. Maka yang paling penting bukan bagaimana kita menghilangkan stres atau mengurangi stres, tapi bagaimana kita menata pikiran, mengasah kolbu, memainkan inner game, ruang dalam diri,
bahwa stres itu nggak masalah, justru berdampak baik asal responnya tepat. Apa iya? Kok bisa sih stres itu jika dikelola dengan baik malah bikin kita sehat? Iya, karena ada hormon yang diproduksi ketika stres, namanya itu oksitosin. Ini yang bikin jantung kita memompa lebih kencang ya, selain hormon adrenalin. Nah, oksitosin ini yang justru membuat jantung kita lebih kuat. Pembuluh darah kita itu lebih lentur, jadi nggak mudah kena serangan jantung atau stroke. Yang menarik teman-teman, oksitosin ini juga yang membuat kita jadi lebih ingin berinteraksi sosial, ingin ketemu orang, ingin curhat. Makanya kalau lagi stres tuh jangan sendirian, gabung ke dalam lingkungan yang positif. Bahkan hormon ini mendorong kita untuk ingin berbuat baik kepada orang. Jadi orang itu kan kalau lagi kena masalah biasanya lebih bijak, lebih empati, lebih peka terhadap penderitaan orang. Dan dorongan berbuat baik ini ternyata bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kesimpulannya apa? Selama kita percaya dan kita yakin bahwa satu, stres itu nggak masalah, bahkan bagus untuk memacu semangat kita. Yang kedua, saat kita stres, kita terus mencari dukungan, teman, keluarga. Dan yang ketiga, saat kita stres, kita terus berbuat baik, maka stres itu justru akan menguatkan kita. Lalu bagaimana beberapa kunci, ya, inner game untuk bisa healing tadi? Ada beberapa hal teman-teman sekalian. Kunci pertama itu adalah acceptance and surrender. Penerimaan dan keberserahan. Kata M. Scott Peck dalam bukunya The Road Less Traveled, bahwa akar dari semua gangguan jiwa adalah keengganan seseorang menerima kenyataan. Bahwa kenyataan hidup itu ya memang tempatnya masalah, sulit, dan lain sebagainya. Orang itu akan kena gangguan jiwa kalau dia enggan menerima itu. Maka satu-satunya hal yang paling efektif untuk menyikapi atau menghadapi masalah adalah dengan penerimaan. Kerelaan untuk menerima kenyataan itu. Di samping kita tetap berusaha keras melakukan yang terbaik. Jadi penerimaan dan keberserahan diri ini teman-teman yang akan membuat hati kita dan pikiran kita tetap merasa damai meskipun sedang menghadapi konflik, meskipun sedang di tengah badai kehidupan. Dan saat seseorang punya penerimaan dan keberserahan diri ini akan memunculkan juga yang namanya fighting spirit. Fighting spirit yang tinggi. Kita semangat tapi tetap damai. Saat kita mengalami tekanan hidup yang berat teman-teman, adakah pilihan yang lebih baik daripada menghadapinya dengan ridha? Kunci kedua, salah satu pendekatan healing yang paling efektif adalah justru dengan membantu masalah orang lain. Ini healing yang sangat powerful. Loving kindness and gratitude. Jadi saat masalah kita nggak beres-beres, cobalah sejenak saja kita berhenti, turun, dan bantu masalah orang lain. Sebagaimana kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau kita melepaskan kesusahan orang, maka Allah akan melepaskan kesusahan kita. Kalau kita mudahin urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Ya, mungkin kita punya masalah, tapi kalau kita mau melihat ke bawah, banyak orang yang masalahnya jauh lebih berat dibandingkan kita. Maka karena itu muncullah rasa syukur. Mendadak kita lebih menghargai karunia yang lain. Bukankah setiap satu kesulitan itu bersamaan dengan dua kemudahan? Dan dua kunci ini teman-teman yang mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita untuk memainkan inner game saat kita merasa kita butuh healing. So teman-teman sekalian, saya mau mengajak lagi di akhir video ini, yuk kita belajar bareng dalam satu kelas yang bertajuk Inner Game Life Coach Academy. Selama 3 bulan, di sini kita akan mendapatkan ilmu dan skill fundamental untuk menata pikiran dan perasaan, kita menguasai ruang batin agar hidup lebih berkualitas. Bahkan selama 3 bulan ini diarahkan para peserta bukan hanya untuk mikirin dirinya sendiri, tapi menemani, membersamai sebanyak mungkin orang, menjadi life coach. Setiap kita pada peran apapun butuh belajar untuk menjadi life coach. Kita mendapatkan lebih dari 20 modul materi eksklusif, materi yang terstruktur seputar inner mastery, mendapatkan tool set untuk menjadi mentor life coach bagi orang lain atau setidaknya bagi diri sendiri. 3 bulan saya akan bersamai secara intensif insya Allah. Ayo gabung di Inner Game Life Coach Academy. Kita mulai bulan Desember sampai bulan Februari untuk batch pertama. Silahkan klik di bawah ini. Saya ucapkan welcome to the club. Sampai jumpa di kelas. Barakallahu fikum. Inner Game.